Pemirsa, permintaan batu bara dari kawasan Eropa diperkirakan masih akan melandai akibat cuaca yang hangat serta memadainya pasokan gas. Namun di sisi lain, permintaan batu bara dari China diperkirakan akan kembali meningkat seiring dengan pelonggaran kebijakan lockdown. Harga komoditas batubara pada pekan lalu menunjukkan tren pelemahan meski harga kontrak Desember di pasar ICE Newcastle tercatat naik 3,49% pada Jumat 11 November 2022 ke level $299,5 Amerika per ton. Sepanjang pekan lalu, harga komoditas batubara terkoreksi 14,2% secara point to point. Pelemahan tersebut pun menjadi yang terbesar sejak awal Agustus 2022. Pelemahan yang terjadi di sepanjang pekan lalu juga menyeret harga batubara ke bawah level $300 Amerika per ton untuk pertama kalinya sejak 29 April 2022. Dengan pelemahan yang terjadi pekan kemarin, maka harga batubara sudah melemah dalam 4 pekan beruntun dan dalam sebulan terakhir harga batubara sudah anjlok 22,9%. Namun demikian, dalam setahun harga batubara masih melonjak 100,1%. Sejumlah sumber memprediksi harga batubara diperkirakan masih akan melandai pada pekan ini karena melandainya permintaan serta ambruknya harga gas. Permintaan batubara pun diperkirakan melandai terutama dari kawasan Eropa. Hal itu didorong cuaca yang lebih hangat selama musim dingin serta memadainya pasokan gas yang membuat permintaan batubara menurun. CEO Elkoran Vidi Indonesia Investama Fendi Susianto dalam program Power Breakfast Senin kemarin mengatakan, saham-saham energi pada dasarnya sangat sensitif terhadap pergerakan harga komoditas dan ekspektasinya ke depan. Namun demikian, Fendi menilai ekspor batubara memiliki potensi yang besar juga untuk kembali meningkat dengan meningkatnya permintaan dari China, terutama saat pembatasan sosial sudah mulai longgar. Dirinya menambahkan pengurangan pembatasan sosial akan membuat ekspektasi kenaikan permintaan energi termasuk batubara dari Indonesia akan kembali menguat. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, harga komoditas batu bara melambat, maka era harga tinggi berakhir. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI). Ya, halo, selamat pagi Pak Hendra. Ya, halo. Sepertinya masih di Ya, mute halo. Pak Hendra. Ya, selamat pagi. Ya, salam sehat Pak Hendra. Alhamdulillah, sehat. Baik. Thank you. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita bicara mengenai perkembangan harga batu bara dunia begitu. Cenderungannya memang sudah melandai begitu. Apa yang bisa dicermati untuk kondisi saat ini terkait dengan pergerakan harga batu bara global ini, Pak? Ya, pada dasarnya harga komoditas itu volatile ya, naik turun itu sudah hal yang biasa ya. Dan memang dalam beberapa bulan terakhir ini kecenderungannya terus menurun. Tapi kalau kita lihat secara rata-rata ya dari ABA atau average selling price dari perusahaan-perusahaan batubara itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, apalagi 2 tahun lalu. Oke. Bahkan kalau kita lihat perbandingan ya HBA di 2001 sendiri itu kan hanya sekitar 120 sekian ya, sementara di saat ini di tahun 2022 ini sampai Oktober aja udah 250 sekian. Jadi memang lonjakannya sudah cukup bagus. Ya, memang ada penurunan, tapi itu merupakan hal yang biasa dalam industri komoditas. Oke, tapi kalau kita lihat dengan kondisi industri batu baranya sendiri saat ini bagaimana? Apakah juga dari sisi kinerja ekspor masih cenderung normal begitu atau masih ada kenaikan? Ya, memang untuk biaya operasional harga cenderung terus turun, tapi yang saya sampaikan tadi masih rata-rata di level yang kuat ya, level yang strong dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir ya. Tapi memang biaya operasional juga terus mengalami peningkatan ya, inflasi juga terus meningkat, kemudian biaya bahan bakar yang merupakan komponen sekitar 25-35% dari operasional perusahaan itu juga meningkat. Jadi memang kemudian beban-beban operasional termasuk kewajiban perpajakan ya, royalti juga naik kan. Jadi memang beban operasi perusahaan juga mengalami peningkatan. Namun sejauh ini dengan harga yang masih di level kuat, masih paling tidak beban-beban biaya operasional, kenaikan biaya operasional itu masih bisa di-offset oleh kenaikan harga tersebut. Oke, berarti masih baik-baik saja begitu ya Pak Hendra ya?
Masih secara umum baik-baik saja dan memang kinerja ekspor juga menunjukkan secara umum juga masih baik-baik saja. Oke. Meskipun memang demand permintaan dari beberapa negara khususnya Tiongkok itu mengalami penurunan ya karena di sana ada zero covid policy Iya. kemudian juga slowing down. Jadi memang ada sedikit penurunan tapi dari sisi harga juga masih secara umum masih kuat. Meskipun beban-beban biaya operasional itu terus mengalami peningkatan Oke. yang cukup. Tapi kalau kita bicara mengenai ekspor batu bara kita begitu, memang dominasinya saat ini ke negara mana begitu? Apakah kondisi Eropa yang terdampak perang Rusia Ukraina ini menjadi salah satu pangsa pasar terbesar atau tetap ke China, Pak Henry? Ya, sebelum gejolak politik di Rusia dan Ukraina, ekspor kita 99% itu ke negara-negara Asia Pasifik ya, yang jadi tidak terlalu terpengaruh oleh gejolak konflik di Rusia Ukraina. Oke. Namun dengan adanya perkembangan dinamika geopolitik tentu memberikan peluang bagi ekspor kita ke negara-negara Eropa, meskipun tidak terlalu signifikan. Namun meskipun ada peningkatan dari demand di Eropa, tapi pasar terbesar kita masih tetap didominasi oleh Tiongkok, kemudian India. Baik, China dan India begitu ya kalau kita lihat dominasi dari negara tujuan ekspor batu bara Indonesia. Nah kalau kita bicara mengenai kualifikasi dari jenis batu bara begitu yang diekspor ini masih tetap menginginkan GAR yang tinggi atau bagaimana nih Pak Hendra? Iya, kalau yang kami pantau di periode sebelumnya di Eropa, memang mereka membutuhkan batu bara dengan GAR yang kualitas lebih tinggi ya, 5.500 ke atas. Dan kita juga ada punya stok untuk kualitas tersebut, namun tidak banyak. Dan kita akan mencermati lagi di Eropa ya, apakah nantinya mereka pastinya akan sangat-sangat udah mulai mempelajari ya supply dari negara-negara lain termasuk Indonesia. Bisa saja nanti mereka akan cari terobosan teknologi agar nantinya bisa memblending batu bara boiler plants-nya bisa untuk menyerap batu bara kalori rendah dari Indonesia. Tapi tentu itu masih membutuhkan waktu, sehingga kita masih melihat di 2023 potensi penerimaan dari Eropa itu masih kuat, tapi yang kita bisa supply ke sana juga jumlahnya tidak banyak. Tapi dari sisi total ada peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Ekspor kita sangat rendah, di bawah 500 juta. Oke. Kalau kita lihat data saat ini mungkin sudah lebih 4 juta kali. Dan belakangan ini China sudah mulai ada pelonggaran. Menurut Anda untuk zero COVID ya, apakah masih sama? Apakah ini menjadi salah satu peluang kita meningkatkan lagi dari sisi kapasitas ekspor kita ke China? Iya, kami melihat memang memperkirakan ya sejak Oktober itu sampai akhir tahun permintaan dari Tiongkok diperkirakan lebih bagus dibandingkan kuartal sebelumnya ya. Kalau kita lihat dari bulan Juli, Agustus, September itu permintaan dari Tiongkok itu sangat rendah dibandingkan periode yang sama di tahun lalu akibat kebijakan zero covid policy dan slowing down ekonomi mereka. Namun kalau kita lihat di Oktober dengan adanya beberapa hajatan besar ya, terutama Kongres Partai Komunis di Tiongkok kemarin, itu ada kelihatan memang peningkatan demand dari Tiongkok, dan mendekati musim dingin diperkirakan permintaan dari Tiongkok akan meningkat, meskipun overall perkiraan total impor dari Tiongkok di 2022 ini jauh lebih rendah ya dari impor mereka di 2021. Baik, kita akan cermati nanti seperti apa pergerakan dari harga komoditas batu bara nih versi dari APBI. Apakah juga masih akan terus mengalami kenaikan kecenderungannya atau stagnan? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pak Hendra, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan perkembangan harga batu bara acuan Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat pergerakannya dari Januari sampai dengan November tahun 2022 ini. Ya, Januari tercatat 158,5 dolar Amerika per ton. Dan kita lihat perkembangannya cenderung mengalami kenaikan dengan level tertinggi di bulan Oktober 330,97 dolar Amerika per ton. Namun di bulan November ada sedikit penurunan dari 330 menjadi 308,2 dolar Amerika per ton.
Berikutnya kita akan lihat bagaimana dengan ekspor batubara Indonesia ke wilayah Uni Eropa. Februari ini kita lihat 8,91 juta dolar Amerika karena di bulan Januari masih terdapat larangan ekspor yang diterapkan oleh pemerintah untuk batubara Indonesia. Kemudian di bulan Maret naik langsung menjadi 63,59 juta dolar dan April juga masih di kisaran 60-an juta dolar. Kemudian di bulan Mei melonjak dan di bulan Juni ada penurunan. Kemudian mulai Juli, Agustus sampai dengan September trennya masih terus mengalami kenaikan untuk ekspor batu bara Indonesia di mana September ada 161,69 juta dolar Amerika. Ya, ada 5 besar ini barang ekspor non migas Indonesia antara Januari sampai dengan Agustus. Batu bara mendominasi pemirsa seperti yang bisa Anda saksikan sekitar 30,29 miliar dolar Amerika, menyusul CPO, kemudian besi baja, kimia dasar organik dan peralatan listrik. Jadi batu bara ini memang masih menjadi andalan untuk ekspor Indonesia, apalagi windfall-nya ini juga diharapkan masih terus terjadi paling tidak sampai dengan tahun depan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif APBI. Ya Pak Hendra, berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, APBI sendiri melihat bagaimana dengan pergerakan harga khususnya untuk yang acuan Indonesia? Ya, ini yang menjadi concern dari pelaku usaha. Ya. Ada disparitas harga antara indeks batubara Indonesia dan indeks-indeks yang mewakili batubara Australia. Dan ini berpengaruh terhadap HPA, HPB yang mana menjadi patokan bagi perusahaan untuk pembayaran pajak. Yes. Nah, terjadi selisih ya antara harga jual. Harga jual itu kebanyakan menggunakan ICI, Indeks Batubara Indonesia, dan ICI itu karakteristiknya agak lemah ya dibandingkan dengan Indeks Batubara Australia, sehingga perusahaan menjual dengan ICI, tapi pada saat melakukan kewajiban pembayaran royalti, pajak ke pemerintah, ke negara, itu mengacu pada harga yang tertinggi ya antara harga jual dan harga HBA. Nah, di situ ada disparitas karena HBA itu merupakan gabungan dari 4 indeks. Jadi dengan indeks Australia lebih kuat, sementara indeks kita lebih lemah, sehingga kalau digabung itu akan menjadi lebih tinggi. Jadi selisih itu cukup besar untuk beberapa kategori kualitas batu bara itu. Kalau itu selisihnya bisa cukup signifikan ya untuk perusahaan untuk pembayaran pajaknya. Nah, ini yang menjadi concern ya, sehingga merupakan kekhawatiran perusahaan-perusahaan tidak bisa memaksimalkan berkah harga komoditas yang window-nya ini nggak lama. Negara tentu saja memang tidak dirugikan tentu ya, karena pajak yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan adalah seharusnya berdasarkan harga jual yang aktual. Seperti itu. Nah, ini yang kita lagi masih diskusikan dengan pemerintah. Pemerintah sangat memahami concern dari pelaku usaha, namun kita lihat bagaimana nanti perjalanan. Baik. Semangat dari diskusi dengan. Ya, tapi kan ini sudah berlangsung cukup lama ya Pak Hendra, begitu. Apakah tidak ada win-win solution begitu yang bisa dicari bersama-sama antara pemerintah dan pelaku usaha, mengingat disparitas yang cukup tinggi? Mungkin bagi pelaku usaha ada keberatankah dengan adanya perbedaan yang cukup tinggi ini, Pak Hendra? Ya, ini memang udah terjadi sejak tahun lalu ya, itu terjadi decoupling antara indeks batubara Australia dengan batubara Indonesia karena ada perubahan di pasar. Ini banyak sekali perubahan di pasar yang berpengaruh terhadap pergerakan harga. Nah, ini memang menjadi concern kita, tapi pemerintah juga tentu saja mempunyai kepentingan bagaimana memaksimalkan penerimaan negara. Ya, tentu saja jika terjadi pemerintah sangat menjaga ya, jangan sampai penerimaan negara tidak dimaksimalkan. Namun di sisi lain, pemerintah juga memahami bahwa perusahaan-perusahaan juga akan dirugikan ya dalam hal ini, akan dirugikan secara ini, tapi tidak bisa memaksimalkan ya berharga komoditas karena kewajiban yang dibayarkan ke negara, bayaran pajaknya itu lebih tinggi daripada harga real ya. Harga realnya, misalnya harga realnya di $100 yang bayar ya, kita bayar royaltinya, kita jualnya $100, tapi
kalau mengacu ke HBB yang merupakan indeks dari gabungan dari 4 indeks, itu bisa saja 140, 150 dolar. Nah, kita bayarnya harus berdasarkan nilai yang tertinggi. Nah, itu yang jadi concern, dan kita juga paham posisi pemerintah dalam saat ini mengenai hal ini juga tidak mudah karena perekonomian juga sulit, namun pemerintah juga memahami kondisinya. Jadi ini masih berjalan lah opsi-opsi yang terbaik ya yang kita tawarkan ke pemerintah, yang mana kita harapkan opsi yang nanti dipilih atau kita berikan pertimbangan, pemerintah tidak terlalu dirugikan ya, tapi juga perusahaan bisa terbantu. Nah, ini tentunya bisa ada jalan keluar. Itu dia win-win solution, mengingat dalam beberapa bulan terakhir lah bisa dikatakan sektor pertambangan batu bara ini menjadi salah satu penyumbang ya kinerja dan neraca perdagangan kita yang surplus ini. Bagaimana Anda melihat kondisi ini, Pak Hendra? Sementara di satu sisi ada keluhan juga nih dari teman-teman pertambangan batu bara. Iya, tentu saja ini menjadi keprihatinan karena di era transisi energi ini perusahaan-perusahahan batu bara ya dituntut untuk melakukan transformasi, dan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghormati kesepakatan Paris ya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ya, transisi energi, dan juga pemerintah sudah sangat serius untuk mulai mempensiunkan PLTU batubara sehingga nanti ke depan permintaan domestik untuk kelistrikan itu akan diperkirakan menurun, dan perusahaan harus melakukan transisi. Sementara untuk mendapatkan pendanaan ini nggak mudah kan, makin banyak perusahaan-perusahaan perbankan baik dalam dan luar negeri ini udah meninggalkan penambangan batubara. Oleh karena itu kita harus maksimalkan nih cash reserve mumpung harga komoditas lagi bagus nih. Nah, itu sebenarnya yang menjadi. Itu dia. Berarti windfall menurut Anda proyeksi ya, itu ke depan masih oke, Pak? Dan apakah memang kalau misalnya windfall terjadi begitu dengan kondisi yang ada dan sudah menyumbang terhadap surplus neraca perdagangan kita, harusnya bisa menjadi nilai plus dari sektor batubara di pemerintah, Pak Hendra? Iya, tentunya ini kita serahkan ke pemerintah ya. Ini memang windfall itu ya kita masih menikmati ya berkat windfall yang mudah-mudahan windownya masih berkepanjangan. Tapi kita kan harus mengantisipasi ke depan nanti ada perubahan-perubahan geopolitik yang bisa berpengaruh terhadap harga. Bisa saja ya harga bisa lebih tertekan, misalnya kalau Australia dan Tiongkok ini hubungan ekonominya lebih bagus, itu akan bisa berdampak ke permintaan terhadap batubara kita ke Tiongkok. Jadi kita mumpung lagi situasi yang bagus ini, tentu kita harus memaksimalkan windfall dari sisi pemerintah dan juga dari sisi pelaku usaha. Oke, target dari produktivitas ataupun produksi batubara nasional kita di tahun 2022 ini di level berapa? Apakah ada revisi atau itu revisi naik atau turun nih Pak Hendra? Nah, sejauh ini belum dapat konfirmasi terakhir dari pemerintah yang memiliki kewenangan target produksi, tapi rasanya mungkin kalau menurut estimasi pribadi mungkin tidak berbeda jauh dari target yang ditetapkan pemerintah di 2022 ya, sekitar tahun ini kan 663 ya kalau salah ya, mungkin nggak jauh dari situ karena kemungkinan saja realisasi dari produksi 2022 ini mungkin slightly below 660. Jadi pemerintah juga tentu saja mempertimbangkan mengatur target mungkin tidak terlalu besar karena banyak faktor yang dipertimbangkan, terutama soal komitmen untuk mengurangi iklim, apalagi kita jadi tuan rumah presidensi G20, tentu saja itu menjadi perhatian ya dari negara-negara lain yang menyoroti sektor batubara Indonesia ini di baris terdepan untuk upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Baik, itu dia bagaimana kondisi industri batubara Indonesia juga ya di tengah kita upaya melakukan transisi energi yang secara bertahap. Pak Hendra, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Salam sehat, Pak Hendra. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.